Karena Bang Yosep sendiri itu pernah menjadi manajer timnas Indonesia di tahun 2005. Waktu itu di Ho Chi Minh City. Wih, itu luar biasa. Eh, Orang dari Fafak jadi manajer timnas Indonesia. Jadi saya waktu itu juga sedikit optimis kalau saya masuk dalam skuad timnas waktu itu. Jadi pas selesai sesi latihan selesai, terus kita sudah dipanggil foto. Jadi saya termasuk yang sudah dipanggil foto pakai baju timnas warna hijau itu. Saya masih ingat timnas warna hijau, lambang Garuda di samping. Oh, jadi saya pikir sudah foto apa, saya pikir ih alhamdulillah kayaknya saya dipanggil ini lolos gitu. Jadi sudah selesai dikasih makan nasi kotak gitu, makan apa segala macam, sudah pamit pulang. Coach Jasin kasih arahan apa segala macam, pulang. Jadi pulang kan sebuah hotel dengan saya dengan satu kamar di Afif Tamimi, ini kan hotel dekat dengan tempat latihan tuh. Jadi sudah menyeberang, pas mau menyeberang menyeberang ke sebelah jalan sih, begini ada salah satu pengurus telepon, panggil, bang ini Coach Jasin panggil kembali dulu. Saya pikir dengan Afif, saya bilang Afif tuh dipanggil. Oh, langsung pengurusnya itu bilang, oh tidak, abang sendiri aja. Saya bilang, oh iya, saya bilang Afif kok jalan duluan, saya kembali ke lapangan. Coach Jasin panggil. Sudah pas di samping ketemu Coach Jasin ngobrol-ngobrol, ternyata Coach Jasin langsung suruh saya kembali ke Jogja. Oh, oke. Di situ langsung, tapi dia tidak bilang Alasan tidak. Jadi dia Coach Jasin waktu itu bahasanya bilang, kamu kembali aja dulu ke Jogja, nanti baru kita pantau lagi. Halo Sobat Embaran Bacarita, dimanapun kamu berada, kembali lagi di podcast Embaran Bacarita. Kembali lagi bersama saya, Bunga Kutanggas di sini. Dan tentunya hari ini, Embaran Bacarita kedatangan narasumber yang sudah dinanti-nanti sejak lama, kata Pak Bos. Langsung aja kita sapa. Halo, Assalamualaikum Abang. Ya, waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Mungkin Abang sapa dulu Sobat Embaran yang ada di rumah yang lagi nonton, di streaming juga. Halo, pemirsa Embaran Bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga buat adik-adik di Embaran Bercerita sudah undang Spesial. sini. Spesial ya? Tidak sih. Mungkin Abang ada beberapa anak-anak muda yang mungkin baru-baru naik ini dan belum kenal sosok legendaris yang ada di hadapan Bunga ini. Mungkin Abang perkenalan dulu kali ya. Oke, baik. Mungkin kalau legenda sih berat juga ya. Ya mungkin punya Sebutan pengalaman di futsal, mungkin bukan. Kalau bicara futsal, legend itu banyak sih. Kalau di Fakfak itu asal dari Fakfak termasuk pasti Jelani. Toh? Jelani Legend Ibi. Terus ada Super, terus Ali Rumoning, terus ya itu sudah teman-teman yang dulu teman-teman seperjuangan dulu waktu main futsal di awal-awal futsal Fafak, apa pertama kali di Fafak toh itu sudah ketemu satu angkatan itu, saya Jelani, Super, Ali Romoni, terus Sepi Karet, itu sudah teman-teman. Terus yang kayak senior-senior waktu itu yang sempat gabung dengan kita orang waktu itu kayak Pacetapo, terus Avo, itu yang lebih ke sepak bola, tapi waktu itu sempat ikut sama-sama. Sebenarnya kita semua sih latar belakang sepak bola. Jadi awal apa sebelum kenal futsal itu kita semua sepak bola sih. Dia bergabung di Persifa Fakfak. Nanti dulu kan kita belum tahu futsal ini, hanya tahu waktu itu sering main gawang mini. Terus kalau di jalan kan kita kalau dulu istilahnya main patah kaleng atau main kaleng. Apalagi kalau mau menjelang apa puasa gitu tuh, itu jalanan itu kalau mulai sepi itu kita mulai pasang kaleng. Itu main dari habis tarawih sampai subuh. Itu seru-seru dulu.
Kalau sekarang ya anak-anak sekarang ini kayak sudah pernah main gitu lagi. Jadi itu Sejarah. iya sejarah. Dengan semua gadget ini. Dorang paling ya itu sudah. Jadi itu mungkin itu cerita-cerita Pelengkap waktu sedikit. pembuka-pembuka di ini. Biar teman-teman ada gambaran Iya, jadi topik hari ini tuh. jadi memang waktu itu apa futsal ini kan waktu itu eh, kakak Yosef Remeo tuh Hmm. almarhum yang waktu itu bisa dibilang ya yang membawa futsal itu memperkenalkan futsal di Bapak kakak Yosef Remeo, terus Bapak Abu Aremba almarhum semua semua sudah beliau sudah almarhum tuh. Itu tokoh-tokoh futsal, bahkan tokoh futsal nasional bisa dibilang kayak Bang Yosef itu. Hmm. Karena Bang Yosef sendiri itu pernah menjadi manajer timnas Indonesia di tahun 2005. Hmm. Waktu itu di Ho Chi Minh City. Wih itu luar biasa. Eh, Orang dari Fafak jadi manajer timnas Indonesia. Hmm. Nah, itu sejarah sih. Makanya kalau bicara futsal, Fafak itu orang Jakarta paling tahu. Kalau bicara futsal karena manajernya asal dari Fafak. Kakak Yosef Premier waktu itu. Dan waktu itu beliau bentuk tim dari Fafak. Ada pemain itu yang tadi saya bilang itu. Ada saya, Ali, Jelani, Super, terus termasuk adik Kelvin ini siapa? Pius Bame. Terus yang senior itu kakak Tapong Avo. Itu kita sempat main di Jakarta. 2005 sudah kalau tidak salah waktu itu. 2005 sebelum lahir itu. Iya kah? 2006 saya lahir. Wow, berarti agak senior sekali ya. Sangat. Makanya saya bilang legendaris. Jadi waktu itu kita pergi pas waktu itu ada turnamen turnamen nasional tuh antara negara di internasional. Makanya dia setuju waktu itu kalau tidak salah penunjukan ke Pak Yosef atau Pak Yosef yang tawarkan diri, saya kurang tahu. Jadi waktu itu intinya Pak Yosef yang manajer timnas waktu itu. Jadi sudah waktu itu sudah ada pelatih dan memang sudah ada pemain-pemain timnas sebelumnya yang diseleksi tuh. Jadi kita waktu itu cuma sebagai pelengkap saja. Jadi kira-kira waktu itu Coach Jasin memang yang waktu itu pegang pelatih kepala, head coachnya. Jadi dia yang pegang sebagai pelatih kepala. Jadi nanti beliau pas kita game dengan Dora. Jadi kita waktu itu datang itu bermain dengan beberapa klub di Jakarta. Kalau tersalah waktu itu ada Matran FC kah? Terus dengan pemain timnas sendiri, klub timnas tim timnas yang waktu itu sudah ada di Jakarta. Nah kita sempat sparring dua orang, habis itu dengan Mastran. Nah, pas sparring itu yang nanti Coach Jasin dilihat siapa yang bisa dipanggil untuk gabung dengan timnas tuh. Waktu itu kalah dengan Dora, waktu itu kalah banyak sih. Dengan timnas waktu itu yang sudah dibentuk tuh. Tapi dengan Mastran kita menang. Dengan tim Jakarta satunya lagi itu kita menang. Di waktu itu sudah selesai game, pelatih ambil keputusan waktu itu hanya satu orang ditarik gabung dengan timnas waktu itu, Jalan Al-Janibi. Sudah berarti langsung kita selesai, saya terpulang sih langsung waktu itu ke Cepu waktu itu. Di Klub Cepu waktu itu kebetulan ada kakak laki-laki di situ tuh sekolah di STMigas itu. Sudah saya langsung ke situ, teman-teman lain pulang ke Fak. Jadi itu cerita awal futsal di Fak itu. Tapi waktu itu kita lebih sering main di lapangan basket di bawah sini. Waktu itu masih main di lapangan apa? Di lapangan basket kan di lantai masih bekas kayak apa? Aspal tuh. Bukan, jadi ketemu sepatu itu paling cepat habis. Dulu itu sepatu Dragonfly itu. Kalau tidak cocok. Jadi itu kalau kita buang main. Kita main 3 kali main mungkin sepatu baru tuh. Karena tak makan di lapangan tuh. Jadi itu karena. Jadi kalau kita beli sepatu tuh mungkin 2 kah apa. Karena sepatu bulan dasar paling cepat habis main di situ. Tapi karena di lapangan agak gitu apa? Keras tuh.
Dulu itu kalau kos pakai sepatu-sepatu itu stop itu. Oke. Jadi mungkin seperti itu dia punya cerita awal. Jadi teman-teman ini sudah ada bayangan hari ini tong punya topik apa, yaitu tentang pembahasan futsal saja, mulai dari Wis. perjalanan futsal Abang Abdullah sendiri sampai dengan tim futsal yang ada di em, Kabupaten Fakfak lebih tepatnya. Mungkin sekarang Bunga pengen tahu nih. Kalau tadi Abang sudah cerita sedikit tentang perjalanan futsal yang ada di Kabupaten Fakfak. Sekarang Bunga pengen tahu Abang sendiri punya perjalanan di balik sosok Iya. seorang Abang Abdullah sendiri. Iya, jadi kalau bicara futsal ini tadi yang sudah saya bilang. Jadi kalau saya pribadi memang waktu kenal futsal itu di tahun 2000 2025 itu setelah 2023 ya 2023 sampai 2025 maksudnya waktu itu kan saya ini waktu itu kebanyakan kita kan sepak bola ya tergabung di waktu masih sekolah U18 itu kita nggak ada satu tim Persiva waktu itu. Waktu saya kelas 3 SMA kak. Waktu itu pertama kali ikutin tim mewakili kabupaten ya. Persiva namanya. Waktu itu kita ikut event Piala Bogasari. Kita orang waktu itu tahun 2000-an kalau tidak salah ya. 2000 atau 2001 itu. Itu kita main di Serui. Diserui. Iya, main di Serui Piala Bogasari. Jadi di Serui itu jadi itu bercerita juga agak menarik ya begini. Waktu kita pergi di sebelum ke Serui kita ke Sorong. Di Sorong ini kita nggak ada uji tanding satu kali dengan tim dari Sorong. Begini, depo malam itu kita kalau tersalah di hotel Indah waktu itu tinggal. Waktu itu pelatihnya itu almarhum juga Bapak Salimin Rohmana. Beliau waktu itu pelatih kepala dan memang beliau waktu itu pelatih termasuk pelatih di Papua yang diperhitungkan waktu itu Paci. Jadi beliau waktu itu pegang kita orang. Jadi waktu di Sorong itu kita dulu saya jadi sempat cerita dengan pengurus waktu itu loh. Begini ada 2 orang laki-laki dong datang dong pasti di kamar dong duduk begitu Di Sorong itu. di Sorong duduk dong minta uji sparring. Dia minta uji tanding deh, kita orang nanti besok sore. Ternyata 2 laki-laki itu salah satunya itu Boas. Ah, sang legend. Seriusin tahun berapa tuh? Serius. Jadi itu 2000 kalau tidak salah 2001. 2001 atau 2000. Jadi saya pas lihat Boas ini baru saya ingat astaga ada ini dulu waktu kita sparring. Jadi sudah kan waktu itu dia buka yang kita tahu waktu itu Ortiz Arzola satu. Otis. Ortiz Arzola itu kan waktu itu main di PSM kalau tidak salah. Jadi Boas ini belum terkenal, jadi dia datang waktu itu di kita orang kita juga tidak tahu dia siapa tuh. Tapi pas itu terkenal baru saya ingat ada ini yang waktu itu datang dong kita main. Jadi kita main waktu itu main dia memang kelihatan Boas. Kita kalah di orang karena ada kakak juga waktu itu main tuh. Ortiz Arzola saya kita sparring di lapangan hoki kalau tidak salah. Kita kalah di orang kalah lumayan jauh juga. Karena memang dong juga tim kuat tuh di Solo tuh. Jadi biasa main. Kita kan baru-baru terbentuk baru kita di usia waktu itu usia 18. Kalau waktu itu orang kan senior junior gabung. Jadi emang kalau saya lihat waktu itu Bos udah kelihatan waktu itu sih. Dia lari yang cuma tahu itu dong waktu itu sempat bilang itu artisan Bu Adet si Bos ini. Wih, dia lari waktu itu yang menonjol sekali. Wih, lari cepat sekali. Jadi sudah setelah kita sparring dorang kalah, kita lanjut ke Serui. Kita main di Serui. Waktu itu Bogasari waktu itu kan rutin tuh dari PSSI dong buat itu rutin. Jadi bagus waktu itu ada U16, U18. Jadi waktu itu kalau tidak salah Persiva ikut 2 tim sih, 16 dengan 18. Kalau tidak salah 16 waktu itu dong ke Jayapura. Kita ke Serui. Jadi alhamdulillah waktu kita di Serui kita sampai final. Kita waktu itu main sampai final kita lawan
waktu itu kan Timika, terus Nabire, eh Timika, Nabire, Surui, terus Biak. Jadi waktu itu alhamdulillah kita ketemu semua. Kita alhamdulillah menang semua. Kita draw dengan Biak, ketemu Timika, Nabire, kita menang tuan rumah waktu itu Surui, kita main pertama itu kita menang 4-3. Mhm. Waktu itu memang ketemu tim, oh, alhamdulillah bagus-bagus sih anak-anak waktu itu. Ada Ipin Pilatare, terus Imam yang di puncak ini, Mas Imam. Mhm. Kita dulu panggilnya Mas Imam. Bu, Mas Imam itu Mas tapi jago kok. Pasti begitu tebal. Biar biak-biak lagi deh kalau di back belakang itu. Wah, dia kasih rebut-rebut orang itu sedap kan itu. Mas Imam, Ipit Kewetari, Robi, aduh, tuh, warga apa? Pace Robi lah ya Robi, selalu lupa. Itu kita waktu itu memang tim cukup solid sih, bagus. Terus Ical di Kaimana. Sekarang waktu itu Kaimana masih gabung di Papua tuh. Mhm. Jadi dari Kaimana itu Ical, dia striker Arif Rengen, Rudi Rengen. Terus apa lah itu sudah ketemu teman-teman angkatan main itu. Yang di pertandingan di Serui. Iya, waktu disuruh itu. Itu pelatihnya ini Pak Salim Rahman. Iya, Pace saling berolahraga pada. Jadi itu kita alhamdulillah sebenarnya sih waktu itu kita sudah juara sih karena kita waktu itu saya juga kurang tahu waktu itu sistem apa waktu itu. Mhm. Tapi kalau tersalah waktu itu juga kita pelatih dia protes toh. Karena kita sudah menang semua tim, draw dengan Biak, harusnya kita poin paling tinggi waktu itu. Mhm. Baru diserui itu ada Christian Horabai. Jadi kita melawan waktu itu diserui Christian Horabai do diserui. Kita alhamdulillah gak sekali orang. Ish, Iya. Papa gitu keras juga. keras juga Pak. Kalau bicara sepak bola di masa itu kita alhamdulillah bisa, waktu itu masih Papua ya. Hmm. Waktu itu bisa lah bicara sepak bola Fak waktu itu alhamdulillah Fak masih bisa diakui lah untuk wilayah Papua. Gitu nggak skala ada orang waktu itu ke Surabaya waktu itu padahal dong pakai pemain dari luar. pemain dari Diklat di Jayapura waktu itu ada anak Wamena 2 orang kan gabung dengan orang itu. Hmm. Termasuk si ini Christian Horabai waktu itu kalau tersalah dia di Diklat Jayapura. Tapi mungkin dia orang Surya asli pas turnamen itu dong panggilnya pulang bela Serui waktu itu. Tapi nanti kita ke skala Dora. Ya waktu itu kita mau poin harusnya kita juara. Jadi sempat pas Salimit coach protes. Wah tidak bisa ini Bapak sudah juara jadi tidak ada final lagi. Karena poin kita sudah tinggi. Jadi waktu itu beliau sempat telepon pengurus di kabupaten di Bapak bupati atau siapa waktu itu. Jadi kita baca juga protes terpemain lagi karena kita sejarah tuh masa sejarah baru suruh kita main ulang dengan orang lain tuan rumah ulang. Jadi baca bilang ini terlalu dari ini masa kita suruh main ulang dengan orang dengan tuan rumah padahal kita sulat ngomong pertama kamu segala tuh. Jadi otomatis kalau secara poin walaupun dia menang kita poin sama. Jadi sudah waktu itu mau tidak mau kayak kita main saja kayak sudah main kita kalah sih kalau tersalah kalah 3-1 apa tapi ya waktu itu luar biasa jadi saya itu pertama kali merasakan wasit curang itu di situ dia bilang wasit Lewat jadi terbawa sudah. jadi dia bilang wasit kerjain tim itu di situ. Ih gila sampai saya bingung ini gimana ini masa jadi dia gol itu gol pakai tangan ini jadi bola heading gitu pemain pakai sikut begini wasit itu gol protes wasit tetap tunjuk gol jadi waktu itu yang di belakang wasit yang posisi netral lalu lihat itu sudah tidak benar itu teman-teman tadi biar Dora yang masuk mau pukul wasit Dora yang masuk aja wasit itu bagaimana dia bahasa dia kamu main kotor sekali sudah ketong waktu itu bapak ya sudah ketong kan terang mau ribut-ribut bapak kan gitu sudahlah teman-teman dari B kan ya lebih emosi ya sudah akhirnya pertandingan selesai ketong kalah sudah
Kita waktu itu pas pulang, alhamdulillah pemerintah kasih kita waktu itu, dong kasih kita tidak out karena kita juara masuk final. Dong kita hari itu tidak out ke Jogja, kita ke Malang, jadi kita ditanding di luar. Jadi saya waktu pertama ke Jawa itu ikut Bugasari main tryout di Jogja, di Malang, nah itu. Jadi suka ada saya kayak dikasih remote begitu, saya kita jalan-jalan sambil apa, lihat kota-kota luar tuh. Healing. Kalau bahasa Tegal Iya, kalau bahasa sekarang itu healing mungkin. Jadi ketong pi di Serui lagi. Pi di Jogja. Pertama kali injak Jogja itu waktu pi tryout. Jogja Surabaya. kenikmatan sepak bola membawa Ya. jalan-jalan gratis. Betul sekali. Itu enaknya sepak bola. Tapi ketong dulu itu begini bedanya. Kita dulu terpikir dibayar. Serius. Kita tuh tahu kita dibayar berapa, kita gaji berapa, kontrak kita tidak tahu. Jadi enaknya itu kayak kita hanya have fun saja. Jadi ketika kita, wih itu serta bagi model apa ya? Kalau kita main menang, itu sudah terpikir uang apa segala macam, kita terpikir itu dulu tuh. Mau dapat kasih kan tidak berpikir sampai di situ. Jadi memang betul-betul menikmati sepak bola waktu itu. Wih. Jadi sudah alhamdulillah waktu itu seperti itu. Jadi kita pergi di tryout di Jogja. Saya tuh Berapa pas lama itu di Jogja? itu hampir kurang lebih 3 minggu, 2 minggu atau 3 minggu waktu itu. Kita pergi waktu itu dengan apa ya? Kapal atau pesawat? Dengan kapal, aku tersalah. Kita turun di Perak dulu. Dari pelabuhan di Perak baru kita di Surabaya waktu itu tinggal di ini Abang Heru Purwokerto waktu itu. Abang Heru di bawah tuh. Jadi Purwokerto kita transit di situ baru kita ikut bisa tuh travel waktu itu ke Jogja. Di Jogja baru kita tinggal di asrama kalau tidak salah. Itu sambil sparring apa sih. Terus lagi kalau waktu sempat setelah itu pulang kita bergabung di tim senior. Jadi waktu itu usia 18 gabung di tim senior, waktu itu gabung dengan Tapon, gabung dengan Avo, gabung dengan kakak siapa ya waktu itu, Arnold Bani kah? Kayak senior, abang-abang senior waktu itu. Kalau Persiva yang senior itu memang dulu lebih legend lagi. Waktu itu yang dong juara Pangdam itu kan orang-orang termasuk satu kakak laki-laki almarhum. Dong biasa panggil abang Kids toh, Kids. Itu orang itu kalau bisa dibilang Persiva masa keemasan sudah tuh. Di video waktu itu. Kalau Kiki Maraci. Jadi saya waktu itu sempat gabung dengan orang. Jadi saya dipanggil gabung dengan tim senior. Kita main di Wamena. Saya tunjuk. Jadi tadi kayak Adi bilang gitu, sepak bola itu mau kita healing kemana-mana. Healing gratis. Jadi kita sudah pikir ada. Cuma kita sudah jalan-jalan kopi jalan-jalan itu kita sudah bersyukur apa. Kenikmatan tersendiri. Iya, dapat sepatu, dapat tas, pakai training itu kebanggaan itu. Pakai baju Persiva Jadi uang itu belakangan. Dia kita main sampai di Wamena waktu itu. Waktu itu divisi 2 zona Papua kalau tidak salah. Saya pertama naik pesawat itu juga pas main bola ini dari Jayapura ke Wamena kan. Kita pakai pesawat tuh, pesawat Trigana. Namanya Trigana waktu itu. Sampai sekarang Trigana ya, pesawat perintis itu. Waktu itu ada Ali juga ikut. Ali Rumoni, Ica Slamet Sirifeva. Yang saya ingat ketemu angkatan yang gabung di senior tuh. Slamet Sirifeva, Ical, Ali Romoni. Yang lucu lagi, cerita lucu kita semua kan pertama kali di pesawat dari Jayapura ke Wamena. Jadi Ali ini dia pas pesawat agak kribulen gitu. Pesawat miring tuh. Ali tiba pesawat. Tiba perahu gitu. Kayak perahu boleh-boleh. Jadi kita semua panik, tapi Ali lebih panik. Ali tiba pesawat gini, pesawat kanan, Ali kiri. Kita Ali, bukan perahu. Terus saya cerita yang paling lucu sekali waktu itu.
Jadi sudah selesai di Wamena. Jadi saya sempat waktu itu selesai di Wamena. Waktu itu ada seleksi prapon. Jadi waktu itu seleksi prapon. Manumawar. Manumawar selama. Manumawar waktu itu ikut juga kiper bagus. Kita pun kiper terbaik juga waktu itu. Ada lagi. Kita bro Manumawar waktu itu. Kalau menurut saya dia kiper sebenarnya sih untuk ukuran Papua dia masuk. Jadi saya dia sempat dipanggil di prapon waktu itu. Di angkatannya Boas. Kalau tidak salah Boas. Tapi Boas waktu itu junior dia U16 tapi dipanggil gabung dengan senior waktu itu U18 kata saya. Jadi alhamdulillah saya juga waktu itu sebenarnya nama masuk. Jadi dong waktu itu umumkan, jadi kita pulang dari Wamena, kita pulang Papak, langsung dong umumkan nama-nama yang dong panggil nanti untuk seleksi prapon untuk Papua waktu itu toh. Jadi saya, Manumawar, Ipin Kewetari, Selamet Sirveva, kita semua waktu itu. Jadi dong waktu itu arak-arakan kita orang, arak-arakan pakai mobil RRI ini kita dengan apa? Dengan trek baru mobil RRI di depan. Jadi waktu itu yang saya ingat Caida orang, Caida yang umumkan nama-nama tuh. Jadi sudah ketemu nama-nama tersebut. Jadi kita ngarak-arakan pakai mobil sebut nama-nama yang nanti mau ikut seleksi. Jadi alhamdulillah waktu itu saya pernah masuk. Cuman waktu itu setelah itu saya sudah tahu dapat informasi selanjutnya. Cuman pas dengar begitu saya kok tersalah saya ke Jawa kah? Karena waktu itu Fitri Asu kenal Jawa, saya langsung memang saya harus pengen kembali ke Jawa. Kembali ke Jawa. Akhirnya balik Kembali ke ke Jawa. Jogja. Jadi saya pulang itu 2000 berapa ya? 7 kah? Itu saya langsung balik ke Jawa. Tidak. Iya 2000 waktu itu 2002 gitu. 2000 iya dari sebelum futsal itu kan kita tidak out dengan itu toh. Jadi 2000 kalau tidak salah itu 2003 atau 2004. Susah selesai lulus SMA itu saya pengen langsung ke Jawa karena susah banget ke Jawa. Saya lulus SMA langsung pengen balik ke Jawa. Berarti itu masih 2000 tahun 2000-an itu masih SMA? Tahun 2000 SMA pasti SMA. Itu masih SMA? SMA. Oke, mungkin Tom gali sedikit tentang latar belakang dulu KP. Sakepo ini. Jadi waktu itu bagaimana caranya bisa tertarik futsal dan bisa bergabung waktu masih SMA sampai bisa keluar kota, jalan-jalan ke sana, itu perjalanannya itu bagaimana? Iya, jadi waktu itu memang kita ini juga kan hobi main gawang kecil ya. Karena kita di kompleks itu kan tiap sore itu kita main bola. Main bola gawang mini kecil di depan SD madrasah situ. Tapi abang memang lahir besar di Fafa? Iya, lahir besar di Fafa. Sekolahnya semua di Fafa? Dari saya sekolah SD madrasah, terus SMP negeri, terus SMA negeri. Jadi SD madrasah di kompleks. Jadi dulu termasuk ini Dokter Suban ini kan kita satu angkatan dari SMA. Jadi dia rumah itu di depan SD negeri pas dulu. SD madrasah. Jadi sudah dia tiap sore dia juga main bola bagus itu. Serius. Tapi memilih jadi dokter. Tapi waktu itu kan gawang mini tuh, jadi gocek-gocek kan pakai apa? Pakai bola plastik. Jadi ya lincah-lincah, tapi kalau kena bola futsal juga mungkin kakak dia kurang ini karena itu bola plastik tuh. Jadi sih memang kalau terkait futsal itu mulai dari gawang mini kecil, main-main terbiasa akhirnya kakak Yosep ini datang dengan konsep futsal itu. Jadi kita tahu futsal, ada ukuran lapangan agak lebih luas, terus ada gawang juga lebih besar dari gawang mini yang biasa kita pakai. Dan beliau waktu itu kalau tersalah buat turnamen pertama itu futsal PDI Perjuangan punya. Karena beliau kan waktu itu ketua partai PDI kan. Jadi sudah beliau bikin kegiatan futsal PDI Piala PDI Cup waktu itu kalau salah di lapangan basket. Ya sudah, karena kita biasa dengan gawang mini, kita juga senang ini main di. Tapi kita masa dong pakai gawang besar. Kita maunya gawang harus kecil-kecil kayak gawang mini. Tapi sudah beliau jelaskan aturannya apa semua. Terus beliau dia di Jawa tuh begini. Ya sudah, akhirnya kita ikut main. Ternyata
lebih seru ya, lebih seru karena dari dapur bola kan gitu biasa bola plastik. Ini dapat dapur bola yang betul, ini bola futsal. Tapi memang bola futsal dulu itu berat sekali. Maksudnya dapur bola itu keras beda kayak yang sekarang ini. Bola futsal itu kita main sama kayak kelapa kering itu. Iya, berat baru itu kalau orang tendang baru kita ketemu wajah loh. Wih, itu bahaya. Bisa pingsan. Berarti betul sudah ada yang komen bilang bola dulu berat kayak kelapa kering. Dulu merek apa waktu itu Mikasa atau apa tuh? Jadi waktu itu yang paling terkesan itu sepatu dengan bola. Karena kalau kita pakai kan kalau sepatu olahraga dulu itu kan belum ada macam-macam tuh, cuma Dragonfly, terus apa Dakoda kah itu. Ya sudah pilihan dua itu saja. Kalau tidak pakai sepatu sekolah. Cuma kalau dapat sepatu sekolah kan itu udah marah deh, tumpul. Udah marah hancur. Karena yang tadi abang bilang apa lapangan keras, bikin landasan sepatu tipis. Iya. Itu kalau kita pakai sepatu sekolah kita udah marah. Jadi sudah terpaksa. Sudah mau cari uang di mana? Sudah beli sepatu itu. Kadang pakai uang jajan dapat kasih simpan sudah beli udah pakai seperti itu. Tapi memang kita harus pakai hati-hati karena boleh kan nanti pasti beli baru karena udah pelandasan habis so. Jadi itu sudah mulai awal dari Piala PDI Perjuangan itu ya itu futsal mulai di situ. Terus pas awal itu sudah langsung beliau buat seleksi karena kita basicnya sepak bola loh. Jadi waktu main di futsal, kita ini tidak paham tentang sistem main futsalnya seperti apa. Kan beda jauh sebenarnya. Setelah kita paham, wow, kita ternyata polanya apa segala macam itu beda jauh dengan sepak bola. Dengan futsal ini beda jauh. Jadi waktu itu juga Bapak Abu waktu itu pelatih, beliau juga kan basicnya sepak bola. Jadi sudah apa yang beliau paham itu, apa yang beliau kasih latihan itu sudah. Jadi fisik yang lebih banyak waktu itu. Kita latihan untuk persiapan berangkat waktu itu untuk ikut yang tadi saya bilang, yang peace sparring dengan timnas yang di sana itu sudah kita dapat ilmu sepak bola yang lebih banyak daripada futsal. Jadi kita main tapi alhamdulillah kita masih bisa tangkis dong di Jakarta lah waktu itu. Dengan tangkis bahasa andalan tangkis bisa dong bilang tanda dong permainan di sana kayak itu. Jadi tapi memang waktu itu kan kalau di sepak bola kan jauh sekali tuh dia pola latihan. Kalau di sepak bola itu kan dia lebih waktu itu di Persifa itu kan latihannya tuh kalau baca Salim ini kasih latihan mulai dari subuh. Dari subuh habis subuh itu langsung agak gelap-gelap itu mulai latihan. Jadi memang waktu kita yang zaman U18 itu alhamdulillah karena beliau pola latihan dan seperti itu ya alhamdulillah hasilnya memang ada. Memuaskan. Iya, memuaskan. Fisik kuat. Paling penting itu kan fisik. Gitu. Dan ini tanpa Tong sadar, Tong cerita tentang Abang Abdul perjalanan sendiri, Tong juga sudah masuk ke sejarah bagaimana futsal itu bisa masuk ke Fakfak. Iya. Jadi memang futsal sejarahnya itu memang dari Abang almarhum Abang Yosep Memeo itu beliau yang toko yang membawa futsal ke Fakfak. Itu beliau yang pelopori dan alhamdulillah jadi beliau satu-satunya orang Fakfak yang pertama kali jadi manajer timnas Indonesia ini. Luar biasa. Iya luar biasa. Tapi Fakfak memang kalau bicara futsal memang Terlalu diragukan. Artinya memang namanya sudah dari dulu ya. Bahkan dulu itu kita sudah ikut Liga Pro waktu itu. Jadi kalau saya mau cerita yang futsal ini, jadi waktu selesai dari kita seleksi timnas itu, kan kita pulang. Jailani yang ditahan di sana. Terus kita pulang. Saya sempat di Jawa dulu berapa tahun, 1 tahun kalau tidak salah. Terus saya balik ke Fakfak, sempat ikut sepak bola juga 2007 itu. Gabung dengan Persifa juga waktu itu main ke Manokwari. Terus saya kembali ke Jawa. Waktu itu belum mau kuliah. Masih belum ada niat. Masih mau fokus karir dulu. Waktu itu sudah niat, tapi saya pengen main bola sambil kuliah. Jadi saya mau biayai kuliah sendiri waktu itu ceritanya. Terlalu bebani orang tua. Betul. Jadi waktu itu
masih belum kuliah pergi ke Jawa, waktu itu ke Surabaya karena waktu itu ada keluarga di Surabaya toh. Jadi waktu itu tinggal dengan Abang Hero Suanas ini yang Bapak Raja Fatagato. Nah, tinggal dengan beliau sambil di beliau rumah. Waktu itu beliau rumah di Surabaya di Jalan Terminal dekat Terminal Bratama. Jadi waktu itu saya target mau masuk di cek Persibaya. Wih, Persibaya Surabaya. Jadi waktu itu sempat cuma memang waktu itu karena sempat ke stadion ini, stadion apa udah namanya? Apa Sari kan mas? Iya saya lupa waktu itu namanya Piala apa? Bukan di stadion besar di Surabaya itu, kan pusatnya di situ toh. Jadi kesian waktu itu sendiri tidak ada kayak dulu sekarang kan tuh kan agen-agennya tuh. Nah, dulu waktu itu tidak tahu sampai di tingkatan itu. Jadi cuma jalan saja, pokoknya pengen main bola, di stadion besar itu lihat-lihat orang latihan. Wah, pengen main ini. Cuma waktu itu memang kalau di Jawa waktu itu kan dompu bahasa keser ini bahasa Jawa tuh. Kental sekali. Kental sekali jadi aduh, saya macam langsung mental agak drop. Susah komunikasi. Iya, susah komunikasi yang pertama itu. Terus kalau ada misalkan ada teman yang dari Jawa mungkin bisa bantu ngomong gitu tuh, transit atau bantu kasih semangat gitu. Mungkin saya bisa bertahan, tapi saya pas lihat situasi begitu saya pikir aduh tidak bisa ini. Atau mungkin ada teman satu dari Papua sama-sama, itu mungkin bisa. Cuma kalau saya sendiri, aduh, saya bilang kayak di Surabaya ini tercocok. Menguji mental juga. Iya. Akhirnya saya langsung cek teman-teman di Jogja. Oh, dong cerita di Jogja teman banyak. Oh banyak. Oh berarti cocok ini. Saya langsung bergerak ke Jogja. Di ke Jogja inilah ketemu dengan kakak Arnold Arlay. Kakak Arnold ini kan ketemu senior waktu Persifa dulu yang angkatan. Orang ini Persifa pertama ini. Memang kalau Persifa yang dong bilang Persifa emasnya Fakfak itu di legend yang dorang ini. Dorang memang legend sih. Legend pokoknya dong apa Persifa generasi terbaik itu di abang-abang ini. Abang Arnold Arlay, dorang Arnold Bame. Karena waktu itu dong juara Pangdam. Pokoknya banyak prestasi yang dong capai waktu itu. Di Papua ya, karena waktu itu masih Papua tuh. Irenjaya Barat. Iya, Irenjaya. Jadi ketemu dengan kakak Arnold Arlay di Jogja. Beliau kumpul gitu orang semua yang ditahu ini anak-anak ini punya potensi di futsal toh, di sepak bola maupun futsal. Terus sudah beliau kumpul gitu orang kasih latihan, terus kita bentuk-bentuk tim. Karena waktu di Jogja futsal mulai jalan berkembang banyak event futsal sudah. Sudah baca kumpul gitu orang waktu itu kan memang Dupiat ada waktu itu Dupiat Abang Kelly dorang. Abang Kelly kan dorang senior yang di Jogja waktu itu. Abang Kelly senior sekali lah. Dan kakak Arnold dorang masih di bawah tuh. Sudah, tapi cuman kakak Arnold ini yang lebih fokus ke pelatih. Jadi sudah beliau ajak kita orang main bola, habis itu latihan futsal. Akhirnya kita ikut kejuaraan di Jogja itu kita sering juara. Jilana dari Fakfak kan dari Papua itu kan memang paling banyak di Jogja tuh. Wilayah timur ini Ambon, terus Kupang, Papua itu kita banyak di Jogja. Jadi event-event kita sering ikut. Dan alhamdulillah kita dari Fakfak yang paling sering juara. Jadi terakhir itu kita ikut event, waktu itu event cukup besar waktu itu. Namanya Yamaha Cup. Itu yang selenggarakan memang waktu itu dari Yamaha Cup toh. Jadi dia buat di beberapa kota besar memang waktu itu. Di Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, dengan di Makassar waktu itu. Jadi waktu itu di Jawa Tengah itu ini Jogja yang jadi tuan rumah. Berarti tuh abang cukup lama di sana juga? Ya lumayan. Saya dari 2007 ikut futsal itu. Jadi kita kembali ke cerita tadi. Jadi kita masih ikut yang Cup itu. Kita alhamdulillah juara 1 di situ. Itu makanya sempat ada video-video waktu itu kan live juga, Antv yang live waktu itu. Jadi waktu itu sempat viral lah, artinya event besar yang
live di Antv tuh. Dan kita orang dari Papua yang juara. Wah itu heboh juga, Papua heboh. Lumayan viral waktu itu. Bisa lah editor mungkin tampilkan sedikit cuplikan. Bikin susah editor sedikit. Jadi kita juara di situ. Kita hari itu kan harus pakai nama-nama, ada motor-motornya sedikit, geng-geng nama bengkel kah apa begitu. Jadi kita pakai apa? RX King Dupiat kah? Kita maju dengan nama RX King Dupiat. Jadi alhamdulillah kita juara. Kita final dengan anak dari Fafak juga, anak dari Fafak sendiri. Aduh, saya lupa dia pernah. Jadi kita di anak Fafak sendiri yang final. Tapi waktu itu memang luar biasa, ratusan tim yang main itu. Jadi kita main itu satu hari itu bisa 3-4 kali. Menang main. Satu hari itu lumayan capek main waktu itu. Karena main terus toh. Nah, akhirnya kita menang. Alhamdulillah saya dari itu saya dapat pemain terbaik. Jadi saya itu dikasih HP apa waktu itu ya? M3 kah apa tuh. Itu hadiah the best player waktu itu. Jadi alhamdulillah kita juara. Waktu itu abang yang dapat? Iya. Alhamdulillah saya waktu itu yang dapat pemain terbaik di situ waktu itu. Jadi kita dapat juara 1, terus pemain terbaik juga dari Dupiat. Nah, jadi sudah setelah kita dapat hadiah motor. Jadi juara 1 itu dapat hadiah motor, terus the best player itu dapat HP. Tapi ya lumayan lah HP itu. Dan ini tuh HP apa ya? Bukan HP pertama sih, waktu itu sudah ada HP Sony Ericsson kan, terus ada HP Sony Ericsson bisa pakai, terus tambah lagi pakai HP, tapi HP saya jual kayaknya. menambah jajan. Jadi waktu dapat itu motor kita jual. Motor jual ya? Saya pikir bisa satu orang yang bawa pakai. Tidak, karena kita kan banyak tuh, jadi kita jual, jadi kesepakatan coach dengan pengurus bilang sudah motor ini kita jual, tapi kita tidak pakai. Jadi waktu itu kita jual, kita pakai untuk transportasi ke Jakarta. Jadi kita cikal bakal waktu kita ikut Liga Pro itu dari Yamaha ini. Jadi juara Yamaha Cup kita dapat dia motor kita jual, kita pakai buat ikut event ke Jakarta. Wih, karena kita serasa jago di Jogja ini tuh. Jadi kita pikir kita harus cari tantangan baru ini. Maksudnya event lebih besar-besar ini. Jadi waktu itu kan Jakarta memang event besar-besar di situ. Jadi kita mau, kita waktu itu memang gila memang. Orang bilang gula. Jadi waktu itu saya sempat kuliah. Saya harus masuk kuliah. Waktu itu saya kuliah di ISTA Akbrin. Jadi sempat masuk kuliah, daftar kuliah. Saya jurusan teknik lingkungan waktu itu. Cuma karena gila futsal. Dan alhamdulillah kesian kita tiba-tiba orang tua juga waktu itu, jadi rasa berdosa ya. Stop, jangan ditiru teman-teman. Khusus untuk yang legen-legen aja. Sebenarnya sih bisa kuliah sambil main futsal sebenarnya bisa. Cuma tergantung kita bagaimana atur waktu. Iya, memanage waktu. Memanage waktu. Cuma waktu itu memang terlalu gila futsal. Jadi waktu itu kuliah di sampingan dulu. Jadi sudah main futsal ke Jakarta. Dan alhamdulillah kita juara dua sih waktu itu. Kita main di GOR, salah satu GOR di Jakarta, saya lupa namanya. Ya ada event situ kita ikut, kita juara 2. Karena kita sering juara, akhirnya punya kepercayaan diri nih. Wih, kita sudah taklukan Jawa Tengah tuh. Jika masuk di Jakarta ini, kita juara di Jakarta juga. Tapi ya, ini kan Jakarta ini besar tuh. Di event ini kita juara, tapi kalau event yang sesungguhnya mama belum tentu, karena ini beda jauh dengan Jogja. Cuma karena rasa percaya diri, akhirnya kita abang-abang senior bilang, kita harus ikut Liga Pro sudah. Kita daftar. Ya sudah, dengan Om Gil ini kan waktu itu yang pegang Dupiat tuh sebagai istilahnya manajer pemilik Dupiat waktu itu. Ya sudah, beliau yang support kita orang, pelatihnya Kakak Anwar Lai. Sudah kita beranikan diri ikut event Liga Pro waktu itu. Namanya waktu itu kalau tidak salah Indonesia Futsal League, IFL. Nah, kita ikut itu kalau tidak salah kita tahun kedua. Jadi waktu itu Jelani di sana, Jelani di timnas toh. Di Jelani waktu itu kalau tidak salah dia main dari
dari elektrik PLN. Waktu itu dia dikontrak di situ. Jadi ketong dari Dupet ini ketong baru muncul. Jadi 2006 itu Liga Pro yang pertama. Nah, terus ketong ikut yang kedua, Liga Pro kedua. Waktu itu ada nama Indonesia Futsal League. Jadi ketong ikut yang kedua. Ketong pakai nama Dupiat Fakfak waktu itu. Jadi sudah di situ ada saya, Super, terus Michael Terupun, terus ada siapa lagi? Rai. Terus banyak pokoknya, ketong kebanyakan dari Fakfak. Cuman kita orang kebanyakan dari Fakfak, tapi yang sempat kuliah di Jogja toh. Jadi teman-teman di Fakfak ada memang, termasuk Ali Super itu yang diajak gabung toh. Cuma alhamdulillah waktu itu kita semua dari Papua dan dari Fakfak. Dari Fakfak. Jadi waktu itu belum gabung dengan pemain-pemain dari luar Fakfak. Jadi sudah dengan rasa kepercayaan diri yang ketong pikir kita bakal menang karena juara di Jogja. Terus juara di apa? Juara di GOR, tapi di event itu, di event di kampung, di salah satu kampung begitu, di GOR begitu, di Jakarta. Jadi kita dengan kepercayaan diri itu kita pikir kita masuk Liga Pro ini pasti bisa lah. Jadi sudah alhamdulillah masuk. Ikut Liga Pro tahun 2027 itu. Ya Allah, pas apa? Kita main itu. Jadi ada lucunya begini. Jadi waktu pertama kali kita masuk nih. Pertandingan pertama kita lihat teman-teman dari waktu itu ada berapa tim? Ada PLN Elektrik yang ikut Liga Pro ya. Terus ada Swap Bogor. Terus ada Pelindo 2. Oh, berarti banyak So ada iya, tim-tim yang cukup tim-tim besar. Ternyata tim-tim besar ini yang nanti bantai-bantai kita orang. Jadi ada Mastran, terus dari PLN, terus dari Swap Bogor ini teman-teman dari Ambon tapi dong tinggal di Jakarta gitu, udah yang tim itu. Jadi sudah lawan dorang begini. Kita lihat ini apa? Kita nggak remeh begitu lihat. Ala-ala Jawa gitu. Latihannya, dong pembalasan itu kayak slow gitu. Jadi kita pikir, aduh ini sebentar tuh babat dorang. Percayaan diri tadi. Iya. Padahal begini pas itu selesai pemanasan kita main mamai. Ternyata skillnya luar biasa. Dong bikin kita kayak apa? Ke orang main kucing tikus itu. Lagi kesana di sini tapi tanpa bola. Ada itu pengalaman luar biasa itu. 2007 itu. Iyo. Kita dibantai itu banyak. Karena kita waktu itu main dengan dengan sistem masih sepak bola. Baru dengan pelatih yang memang belum paham betul dengan futsal tuh. Kalau di Jakarta ini kan sudah paham betul, jadi main dengan pola, jadi istilahnya kayak pola 1-2-1, 2-2, 3-1 itu kuasai. Kita ini gelap. Kita dapat bantai. Ya Allah beta, sampai menangis Pak. Mungkin karena tadi sudah yang harapan yang besar, percaya diri yang tinggi. Jadi kesian ketong sampai ke setelah main itu langsung nangis, sedih-sedih. Kenapa kita bisa dibantai sampai segini rupa? Akhirnya mulai evaluasi lagi pelatih beriringin waktu kan seri 1, seri 2, seri 3, seri 4 toh main di beda-beda kota. Main di Jakarta, habis itu ke seri 2-nya di Bandung, seri 3 di Semarang, terus di Jogja. Jadi main di beberapa kota itu sudah. Jadi begini pas kita main di seri berapa itu muncullah satu pelatih yang dia memang menawarkan diri. Mungkin kasihan dia lihat ketong dari tim satu-satunya dari Papua waktu itu loh. Jadi dia menawarkan diri dari pelatih. Itu namanya Coach Naim Hamid. Jadi Coach Naim Hamid ini sekarang beliau yang pegang timnas U19. Jadi waktu itu pertama kali beliau punya karir di Liga Pro, waktu itu beliau gabung dengan Dupia. Jadi waktu itu beliau ini kan juga besar Jayapura. Beliau kuliah di Jakarta, terus punya memang beliau punya passion di bola juga, di sepak bola lah. Jadi waktu itu kalau tersalah beliau ini sudah punya pengalaman sambil kuliah, kayaknya beliau punya pengalaman melatih di
di sepak bola, Di tim, futsal. iya, Iya, di tim di Jakarta lah. Jadi sudah beliau minta gabung dengan Rupiah. Sudah beliau gabung. Beliau waktu sebagai pelatih kiper. Dan waktu itu dia 2027 beliau gabung. Beliau sebagai pelatih kiper dan juga beliau yang apa? Karena waktu itu pelatih kepala ada tuh kakak Marlai, terus asistennya siapa gitu. Beliau ini kan termasuk asisten coach Naim ini. Cuma lebih fokus ke pelatih kiper. Jadi sudah kita mulai paham di situ. Setelah coach Naim masuk, coach Naim kasih tahu tentang bermain dengan pola, teori-teorinya, trik-triknya. Iya, jadi setelah beliau masuk sudah perubahan lah. Sistem permainan sudah mulai berubah. Akhirnya kita memang waktu itu juru kunci. Dari 5 atau 6 tim itu kita poin yang paling rendah. Cuma terakhir kita menang. Alhamdulillah ada kemenangan di partai terakhir. Itu yang mengobati kita luka. Nangis tadi. Ya jadi kita terakhir menang itu akhirnya ada sedikit cahaya lah, dia bilang untuk harapan baru lah. Iya, harapan untuk kita masih bisa fight lagi untuk di tahun berikutnya. Kedepannya lagi. Jadi itu partai pertama di di tahun pertama kita itu ikut Liga Pro itu kita lanjut di tahun berikutnya. Tahun berikutnya itu 2008-2009 itu kita dapat sponsor. Jadi alhamdulillah itu sudah nama. Jadi dari KNP Papua Barat, KNP Papua Barat yang waktu itu sponsor kita orang untuk di laga Indonesia Futsal League tahun berikutnya toh. Jadi alhamdulillah kita tetap ikut, tapi kita pun nama diganti waktu itu Dupiat KNP Papua Barat. Jadi waktu itu kalau tidak salah Abang Nepal yang waktu itu sekretaris KNPI. Jadi beliau yang bantu kita orang untuk dapat sponsor dari KNPI. Jadi waktu yang di tahun berikutnya 2008-2009 itu alhamdulillah waktu itu kita secara finansial kuat. Jadi dapat karena ada sponsor dari KNPI Papua Barat. Jadi waktu itu kesian kita kuliah ini di kampus terus macam orang asing. Jadi datang cuma pas mau ujian, kadang dapat sudah begini dapat sponsor itu kita lanjut di 2028-2009 itu kita dapat kita kontrak pemain timnas. Jadi itu yang timnas itu Abang Jai lagi Konco, saya biasa panggil Konco Jai, Socrates, terus Jeffrey Purba waktu itu kayak Jeffrey Purba belum jadi pemain timnas. Yang timnas itu Jai dengan Socrates. Tapi yang di kontrak waktu itu teman-teman dari Jakarta, Jai, Socrates, Kaisar Silitonga, Jeffrey Purba, dengan anak timur saya lupa nama lagi. Untuk bergabung dengan tim Dupiat KNPI Papua Barat waktu itu kenapa kan jadi karena KNPI yang sponsor jadi namanya berubah jadi KNPI Papua Barat. Jadi 5 orang ini satu paket istilahnya waktu itu. Dengan kita ada tambahan pemain kiper dari Jogja juga. Jadi sudah kita kuat secara finansial waktu itu kuat. Jadi secara manajemen juga bagus. Jadi kita semua pemain dikontrak. Ya sesuai aturan Badan Futsal Nasional waktu itu toh. Kalau sekarang namanya Federasi Futsal Indonesia. Waktu itu Badan Futsal Nasional. Jadi ada regulasi yang harus sesuai regulasinya tuh harus pemain dikontrak. Terus ada pokoknya segala macam. Diikuti lah. Iya, secara profesional begitu. Akhirnya sudah kita main kita jago kan. Kita main seri yang tahun berikutnya itu kita di seri pertama itu kita nilai paling tinggi, poin paling besar. Kita nilai paling tinggi waktu itu karena semua lawan waktu itu menang lah. Kita draw 1 kali waktu seri pertama di Jakarta. Jadi yang tadi saya bilang teman-teman itu nanti teman-teman itu pada saat main dengan kita orang terus kan ada seleksi pemain juga, pemain timnas toh. Itu saya alhamdulillah juga dipanggil. Oh, dipanggil. Iya, saya waktu itu dari Dupiat
saya dengan teman-teman yang baru itu Socrates, Jai, Afif Tamimi. Jadi waktu itu ada 6 pemain yang kontrak dari luar. Jadi ada Afif Tamimi, terus dengan ada teman Stefanus Home kan? ya persis Soalnya Kak Jaya ada komen nih. itu sudah. Jadi jadi dengan itu, dengan teman yang dari timur itu, jadi gabung dengan kita orang ketemu kuat. Jadi kita waktu itu seri pertama itu kita membantai lawan-lawan itu, kita di atas angin pak. Baru ketemu secara finansial itu lumayan baik lah. Kita tinggal di hotel bagus-bagus. Waktu seri pertama itu kontrak jelas dibayar. Keuntungan itu ya sepak Iyo. bola itu. Jadi alhamdulillah waktu itu tuh bahkan sponsor pun dibiayai untuk kita ke Jakarta dari teman-teman dari Jogja. Jadi teman-teman dari Jogja semua kita berangkat ke Jakarta itu saat semua. Kita tinggal di Jakarta itu, kita tinggal di Hotel Ibis. Ibis Libe. Kita hari itu kayak rasa kita tindas kan. Iya serius. Jadi secara fasilitas itu karena drastis tuh dari kita untuk tahun 2027 itu biasa-biasa sekali, bahkan ya minim lah. Tapi pada saat ke tahun berikutnya itu tiba-tiba prank, Naik. bahkan dengan tim-tim yang lain, dorang eleng itu orang secara kita untuk tempat penginapan. Secara fasilitas. Jadi kita tinggal di Hotel Ibis, kita ke Bandung, main dari Jakarta, terus kita main ke Bandung, seri berikutnya main di Bandung tuh. Itu kita tinggal di Hotel Novotel. Novotel itu kayak gimana? Kita tinggal di situ hampir 2 minggu kan, 1 minggu lebih itu. Bahkan di Novotel itu kan makan malam semua di situ. Disiapkan dalam hotel bu, bukan. Jadi sudah enak pokoknya secara fasilitas semua jelas, profesional. Udah main di seri di Bandung itu. Sebenarnya kita menang sih, cuma ada insiden. Insiden apa Jadi, itu? waktu kita ngelawan Elektrik PLN kalau tidak salah, itu ada insiden gitu baku pukul. Gara-gara ini, jadi memang mungkin ada sih yang memang strateginya begitu ya, mungkin ya. Karena dong tahu kita dari Papua itu mungkin lebih cepat emosi. Tuh, tabakar tuh. Tabakar naik emosi dan Apalagi naik kalau darah. bicara soal dong baganggu ras apa begitu. Oke. Jadi waktu main itu Jailan ini, karena Jailan ini waktu itu kan memang lagi gacor-gacornya. Jadi Jailan ini termasuk pemain timnas yang kalau sekarang dong bilang Evan sama Lena tuh. Terus ada Ardian Sarutuboy di masa itu. Jadi yang lagi topnya itu Jai. Jadi Jai sudah meninggal orang. Oh jadi sudah main begini, dong selalu dari spontannya berteriak Jai, maksudnya berteriak Jai monyet lu, Papua monyet, bahasa begitu. Woi Jai su langsung teh. Jadi otomatis main su. Buat teman-teman juga sih ikut terpancing. Jadi su terpancing sudah main su terfokus. Su incar-incar orang-orang ini gimana ini siapa ini habis ini dapat pukul pokoknya kom tunggu jadi sudah jadi pas itu semua memang dombu mungkin kalau menurut saya sih waktu itu dombu strategi kayaknya itu biar terfokus toh. Iya jadi memang buat teman-teman terfokus jadi fokus jadi emosional loh jadi memang main terfokus ya sudah yang betul dombu strategi itu mungkin berjalan teman-teman terfokus jadi kita waktu itu kalah lawan Elektrik PLN. Jadi kalah tipis sih kalau tersalah pokoknya 6-4 apa. Jadi pas selesai final pertandingan kedua babak kedua selesai langsung kan ada menuju sportering baterai itu. Padahal tuh kalau tidak ada gangguan sama sekali kayaknya bisa. Kita mungkin alhamdulillah masih fight masih poinnya mungkin masih tinggi tuh. Pas di baterai itu sudah Jai langsung menuju dia dan kita semua menuju sudah mau. Oh, baku pukul sudah. Kalau tersalah sebelum pertandingan selesai kan, itu sempat baku pukul. Menyala duluan. Iya, semua jalan duluan serius. Karena memang udah baganggu hebat punya. Memang baganggu yang kenal mental tuh. Oh, jadi langsung fight di luar lapangan Jai menuju dia dan teman-teman yang lain semua ikut. Oh, ada anak satu lagi dari Solo.
Dia bernama Afif. Jadi ada dua Afif. Waktu kau tersalah satu lagi namanya Afif orang Arab. Dia dari Solo gabung. Jadi dia ini juga ketemu pikir dia ini ikut pukul. Jadi waktu jadi kita semua kan ada yang pilih, ada yang pukul. Jadi waktu itu tidak terlalu kelihatan siapa yang pukul. Jadi pas selesai begini kan dapat sidang tuh. Dapat sidang itu dong kasih CCTV. Jadi di sidang itu Jai lagi pokoknya yang sudah terlihat buku-buku tuh Jai terus beberapa pemain gitu. Jadi sidang itu dong kasih keluar CCTV dong. Pas kasih keluar begini baru kita lihat ya Allah ternyata si sama anak dari Solo ini dia juga ikut pukul. Padahal jadi ini kita pikir dia Tidak ikut pukul tuh pikiran dari Jawa ini ya dong slow tuh apalagi dari Solo padahal dong juga terpancing dia juga terpancing dia juga pukul dan tendang di dalam itu akhirnya dia lagi kena sanksi tapi waktu itu dia tidak dipanggil tapi pas pemutaran itu terlihat dia di situ pukul lagi dia lagi kena sanksi jadi karena anak-anak dapat kena sanksi itulah langsung di seri berikutnya kita pemain kurang ya dari situ mulai kita main dapat kasih kalah karena dia Jai waktu itu Jai dengan siapa ya Jeffrey Purba apa lu 3 orang kalau tersalah waktu itu kena sanksi jadi kena sanksi itu berapa kali tidak boleh main jadi sudah di seri berikutnya main di Semarang terus main di Solo di Jogja itu kita kalah di situ terus berapa kali karena memang pemain kurang baru pemain inti toh pemain inti waktu itu kan Jai CS itu yang dari Jakarta semua kan pemain inti waktu itu pelatih kan masih kakak Arnold Arlay dengan pelatih dengan kakak satu saya lupa kakak penama kakak dari Manokwari beliau asisten pelatih kepala Paci Arnold Arlay pelatih kiper Coach Naim Hamidin ya sudah ketemu di bantai kalah terus sampai sampai uang habis masih secara keuangan waktu itu kita nggak bermasalah tuh kan entah kenapa begitu jadi mulai dari seri ketiga keempat itu secara kita yang dulunya tinggal di hotel di Bandung sampai di Semarang itu kita nginep di asrama dari yang tadi merasa jadi pemain jadi kita sampai di Semarang itu kita dari Novotel di Bandung terus pindah main di Semarang itu mulai turun itu main di nginep di asrama Papua di Semarang terus kita sempat nginep di hotel tapi hotel kecil lah habis itu main di Jogja hari itu juga ada suruh waktu itu ada tim dari Papua juga yang gabung SU ikut waktu itu Mutiara Hitam jadi di situ Jayapura orang ada di situ yang nanti muncul Echona Boy Boas itu dia punya tapi kalau terasa waktu itu dia memang waktu itu top skor Boy Boas tersalah dan debu top skor itu besar sekali dan kalau tersalah kemarin Evan yang baru pecahkan rekor itu kalau tidak salah itu dia top skor Boy Boas waktu itu di EFL waktu itu kalau tersalah Evan yang sudah melebihi dia gol yang dibuat waktu itu kalau tidak salah Evan kan ya sudah waktu itu kita lawan dari Mutiara Hitam itu kita draw kita sempat 2 kali ketemu kalau tersalah di Semarang sama di Jogja itu ketemu itu dong bilang apa dong bilang waktu itu ya Papua tuh berat bahkan nyala jadi dong bilang Inter Milan dengan AC Milan waktu itu karena kita baju waktu itu merah hitam toh sedangkan Boy Boas orang ini dari Papua itu baju biru hitam Inter Milan orang jadi ciri khas dia bilang El Clasico di Inter Milan dengan AC Milan baku babat tapi kita ketemu dan dong juga bagus walaupun dong pertama kali muncul toh kalau kita kan sempat di 2027 ikut ketemu dorang kita draw
draw terus main 2 kali main kalau tersalah di seri di Solo dengan di Jogja itu kita draw dengan orang. Di situ Econa yang kenal Econa, Boy Boas. Tapi ini abang kuliah ini masih jalan waktu itu atau tidak? Kuliah itu masih terdaftar sih sebagai Masih mahasiswa. terdaftar tapi belum tidak setiap Cuma pas hari. waktu itu sambil cuti. Oh. Jadi sempat saya ke kampus sambil cuti 1 semester waktu itu. Untuk event waktu itu. Iya, untuk ikut event Liga Pro waktu itu. Karena kita di waktu itu kan jurusan itu juga agak susah karena kalau kita orang tidak ikut praktik hair waktu itu, tetap saja harus mengulang. Aduh, jadi memang waktu itu juga bisa dibilang jurusan yang salah jurusan sih. Ternyata ada yang merasa salah jurusan. Iya. Jadi sudah pas selesai ikut Liga Pro, saya sempat kan dipanggil seleksi. Jadi waktu seleksi timnas itu, waktu kita main seri di Bandung, yang Bakalai itu kan kita dipanggil sesi itu seleksi tahap kedua. Ya, tahap pertama di Jakarta, terus tahap kedua itu di seri kedua setelah berjalan juga. Gitu saya masih dipanggil di sesi kan beberapa tahap tuh. Jadi seleksi pertama, kedua, ketiga. Ketiga ini yang nanti persiapan langsung berangkat gitu. Jadi saya masih dipanggil di training kedua untuk seleksi timnas. Jadi dari Bandung teman-teman pulang ke Jogja, saya masih lanjut, saya Afif Tamimi, terus Jai waktu itu kok tersalah karena dia di skorsing karena di sanksi itu kalau tersalah. Pukul-pukul itu. Iya, pukul itu dia tergabung ke bagaimana, saya lupa ingat. Jadi waktu itu saya satu kamar dengan Afif Tamimi dari Jogja. Tapi Afif waktu itu dia timnas. Jadi Afif Jelani dengan Socrates itu tuh pemain timnas futsal sebelumnya tuh. Yang baru itu yang baru ikut seleksi itu Jeffrey Purba, Kaisar Silitonga dengan saya. Itu kita tiga yang baru dipanggil. Tapi kalau dulu ini kan sudah di Jakarta tuh, jadi sudah tahu kalau saya dari Tahu bedanya istilahnya. jadi saya dari Bluepet sendiri waktu itu. Jadi sudah pas seleksi, tapi memang waktu itu saya ekspektasinya beda. Jadi waktu itu pikir karena ini timnas yang panggil, pasti mungkin transportasi, akomodasinya ditanggung timnas toh. Padahal tidak, Pak. Jadi kita mau biaya ikut ke sana itu transportasi dengan penginapan kita tanggung sendiri. Jadi saya langsung agak kurang ini juga sih ekspektasinya langsung beda. Kok begini? Tapi sudahlah, ini namanya timnas toh. Jadi pasti semangat lah. Karena itu sudah semua kan incar bagaimana masuk timnas. Ya sudah kasih tinggal. Cuma memang semangatnya mulai turun karena itu. Cuma karena pikir ini panggilan timnas, ini timnas ini. Kesempatan Garuda. emas ya? Iya, kesempatan emas. Jadi sudah ikut aja. Begini masuk seleksi game-game ada pelatih bule juga orang luar, no. Selain Justin waktu itu ada pelatih dari luar juga. Kalau tersalah dia namanya saya lupa, tapi beliau orang bule. Dia kalau tersalah waktu itu istilahnya pelatih skill individu. Sudah latihan seperti biasa, game apa segala macam. Jadi saya waktu itu juga sedikit optimis kalau saya masuk dalam squad tim langsung gitu. Jadi pas selesai sesi latihan selesai, terus kita sudah dipanggil foto. Jadi saya termasuk yang sudah dipanggil foto pakai baju timnas warna hijau itu. Saya masih ingat timnas warna hijau, lambang Garuda di samping. Jadi saya pikir sudah foto apa, saya pikir alhamdulillah kayaknya saya dipanggil ini lolos gitu. Jadi sudah selesai dikasih makan nasi kotak gitu, makan apa segala macam, sudah pamit pulang. Coach Justin kasih arahan apa segala macam, pulang. Jadi pulang kan sebuah hotel dengan saya dengan satu kamar yang Afif Tamimi kan hotel dekat dengan tempat latihan tuh. Jadi sudah menyeberang. Pas mau menyeberang menyeberang ke sebelah jalan sih. Begini ada salah satu pengurus telepon. Panggil, bang, ini Coach Justin panggil kembali dulu. Saya pikir dengan Afif, sebenarnya Afif tuh dipanggil. Langsung pengurusnya itu bilang, tidak, abang sendiri aja.
Saya bilang, oh iya, saya bilang Afif kok jalan duluan, saya kembali ke lapangan. Coach Justin panggil. Sudah pas di sampai ketemu Coach Justin ngobrol-ngobrol, ternyata Coach Justin langsung suruh saya kembali ke Jogja. Oh, oke. Di situ langsung. Tapi dia tidak bilang tidak. Alasan tidak. Jadi dia Coach Justin waktu itu bahasanya bilang kamu kembali aja dulu ke Jogja, nanti baru kita pantau lagi. Jadi sudah saya langsung pikir, oh, tapi memang saya pikir mungkin saya sudah tidak masuk di seleksi berikutnya tuh. Karena waktu itu kan, tapi cuman makanya saya bingung, saya sudah di foto itu kan untuk persiapan paspor. Kalau saya waktu itu untuk persiapan paspor atau data tim toh, mungkin ada pertimbangan lain, saya juga kurang tahu. Sudah beliau suruh saya kembali ke Jogja lah, bahasanya begitu. Sudah saya kembali ke hotel, saya bilang Afif, ini Coach Justin suruh saya kembali ke Jogja aja. Kayak memang waktu itu masih ada sesi latihan berikutnya. Ada tahap berikutnya lagi. Iya, jadi maksudnya sesi itu kan mungkin 3 hari. Saya yang 2 harinya saja, yang terakhir saya sudah ikut. Saya sudah balik ke Jogja. Sudah saya balik ke Jogja. Sudah gabung dengan teman-teman di situ. Saya tidak tahu lagi informasi. Tapi memang saya maksudnya sudah tidak terlalu ini tuh, karena biaya sendiri, bolak-balik Bandung ke Jogja kan tanggung sendiri tuh. Ya sudah, biar sudah. Saya ke Jogja bergabung dengan teman-teman, sudah latihan seperti biasa. Kita main di Solo. Kita mulai kalah karena teman-teman yang lain Jailani terutama tuh. Kita pemain kunci kan salah satunya di Jailani. Yang paling diandalkan. Iya. Jadi sudah kita latihan di Jogja sambil tunggu seri berikutnya di Semarang, habis itu main di Jogja. Itu kita mulai dihajar terus sama lawan-lawan. Cuma beberapa kali draw dengan Mutiara Hitam. Yang lain kayaknya kita kalah deh. Akhirnya kita sudah mulai situ kalah sampai, tapi kita bukan juru kunci. Jadi kita dari kalau tidak salah 8 klub ke 7 tuh. Itu kita di urutan ke 6 atau ke 5. Nah, kita terakhir main Liga Pro itu kita di posisi itu. Dan memang itu ada cerita, tapi sudah jangan lagi. Itu cerita dengan Jai, Socrates, Kaisar. Cerita-cerita ini terkait ya ada masalah-masalah di dalam ini sedikit toh. Tapi sebagai memang sosok yang dari dulu awal futsal masuk ke Fakfak sampai dengan sekarang, pasti abang sudah melihat dari tahun ke tahun itu kan pasti ada perubahan-perubahan yang abang saksikan. Nah, kalau menurut abang sendiri nih, yang abang melihat perbedaan futsal sekarang di Fakfak sama yang dulu tuh apa? Kalau bicara futsal sekarang dengan dulu, ya pasti mungkin ada perbedaan ya. Cuman kalau saya lihat perbedaannya memang dari anak-anak di sini ya, atau secara nasional atau di Fakfak aja? Di Fakfak saya sudah yang paling simpel-simpel dulu di Fakfak. Kalau di Fakfak ini kita punya perbedaan itu begini, memang kembali ke pengurus ya. Kalau anak-anak sekarang ini kan, kalau saya lihat terakhir yang di turnamen Membara Cup ini kan, adik-adik yang pemain lokal ini sudah dihargai dengan ada semacam kontrak lah. Itu salah satu nilai yang menurut saya bagus toh. Artinya pemain lokal sudah dihargai dengan istilahnya bayar dong punya jasa begitu, jasa bermain. Kalau dulu kan tidak ada. Kalau kita main di antara klub di sini ya sudah. Kau dipanggil di sini sudah kau ikut itu ya paling ya main-main saja, have fun saja, tidak ada berpikir harus dapat bayar apa tidak. Kalau bedanya mungkin di situ ya. Tapi memang kembali ke pengurus ya. Kalau pengurusnya istilahnya badan organisasinya toh. Itu kan kalau kita mau bicara terkait dengan perkembangan yang signifikan dari pemain, itu kan kembali ke kepengurusan. Bagaimana dia bangun sistem turnamen itu secara modern atau secara baik, mulai dari pembinaan. Itu pasti otomatis pemain-pemain itu akan berkembang baik. Dari sisi teknis itu yang paling utama tuh. Ya itu perbedaannya itu mungkin sekarang sudah mulai dihargai. Kalau dulu kan kita tidak main turnamen lokal itu kan tanpa bayaran toh.
Nah itu sih, tapi kalau dari sisi teknis, kalau saya lihat dengan pemain-pemain di papak dengan pemain-pemain di luar Di luar. papak jelas berbeda nih. Kita di papak ini terus terang ketinggalan. Dari sisi teknis ketinggalan. Dari sisi basic kan, kalau kita lihat pemain kan tentunya dari basic dia, cara dia passing, kontrol. Itu dia dari situ kita masih ketinggalan. Karena itu kembali saya bilang kembali ke pengurusnya tuh, bagaimana dia mengatur pembinaan itu. Harusnya mungkin ada pembinaan dari pelatihan pelatih, wasit. Karena kalau kita bicara pemain berarti harus pelatihnya bagus. Kalau pelatihnya paham melatih, ya pasti pemain-pemainnya bagus. Contoh seperti guru tuh, kalau guru bagus, anak murid insya Allah bagus. Nah, kayak gitu. Jadi kalau saya lihat seperti itu sih. Itu perbedaan terbesar yang abang lihat sejauh ini. Oke. Sebelumnya kita mau masuk ke topik yang terakhir, tapi saya mau tanya satu dulu mungkin abang. Ini pertanyaan tambahan saya sebenarnya sih. Dari seluruh turnamen yang abang sudah ikuti di masa muda kemarin, satu pengalaman yang tidak bisa abang lupa sampai sekarang. Kalau itu sih pasti di Liga Pro ya. Liga Pro. Iya, kalau di Yang ini tadi tuh. Iya, yang tadi proses perjalanan tadi itu kan Yang super percaya diri itu. Jadi itu ada pengalaman yang memang tidak bisa dilupakan ya, itu kayak kita makanya kita kalau bermain itu tidak boleh agak remeh lawan. Iya tuh. Betul. Karena dari hal-hal itu kita Pelajaran baru yang diambil. Jangan kita lihat orang dong pelatih ini kayak apa, kayak ayam sayur kan. Cuma padahal itu bukan intinya di situ. Nanti pas Cara mainnya itu yang baru dong kasih keluar dong putaji. Jadi itu sih kalau saya sih memang pengalaman yang paling menyenangkan ya. Itu di proses waktu di Jogja, terus sama ikut Liga Pro-nya. Itu seru sekali. Karena waktu itu cuman bedanya kan dulu tidak di expose kayak sekarang tuh, tidak ada live streaming apa segala macam. Jadi dulu tuh sama persis jadi ketemu main di Gor ini kayak sekarang ini. Cuma memang kalau sekarang kan antusiasnya lebih gila loh. Kalau dulu penonton juga banyak tapi tidak seperti tahun-tahun sekarang. Dia promosi dan sebagainya sudah lebih bagus. Oke. Mungkin untuk masuk ke pertanyaan terakhir ya. Ini pesan dan juga harapan. Pesan dan harapan ini abang tujukan untuk anak-anak muda terutama yang menekuni dunia futsal. Kebetulan abang Jai masih nonton kah? Iya, jadi kalau saya mungkin kalau untuk ada yang jadi kebetulan kan saya kemarin sempat pegang tim Fakfak waktu ikut turnamen kejurda di Manokwari itu. Oh iya, informasi tambahan juga teman-teman. Jadi abang ini sebagai mantan pemain dan juga pelatih ya. Iya, jadi alhamdulillah saya juga sempat ikut lisensi pelatih AFC. Jadi AFC level 1 waktu itu di Jakarta. Jadi tahun 2012 kalau tidak salah. Jadi sudah pas sudah lisensi itu saya banyak pengalaman sih. Kalau kita mau cerita ini kayak bisa 3-2 jam. Belum kalau dari sisi pelatih juga alhamdulillah ada pengalaman. Jadi waktu ambil lisensi AFC level 1 itu beberapa klub yang sempat saya pegang loh. Jadi saya diminta sih kayak Victoria 2 kali pegang Victoria, main di Liga Nusantara waktu itu sudah. Jadi maksudnya berdasarkan ilmu dari pelatih, pengalaman itu maksudnya harus pengurus asosiasi futsal kabupaten kita harus keluar dari cara-cara lama. Artinya bagaimana kita harus buat satu sistem kompetisi atau sistem pembinaan yang lebih kontinu begitu, yang berkepanjangan atau berkelanjutan untuk untuk persiapan kita punya adik-adik generasi berikutnya lebih bagus. Karena kalau kebetulan saya waktu itu pegang tim Fafa Kejurda, terus sempat buat akademi ya. Sempat buat akademi futsal waktu itu tahun 2022.
karena saya lihat potensi kita di Fafak ini luar biasa. Atlet-atlet futsal dari Fafak ini sebenarnya potensinya luar biasa ya, khusus di olahraga futsal. Cuman memang dari kita orang yang senior yang punya passion futsal, kita harus sebagai media untuk membantu adik ini untuk bisa jadi seorang atlet profesional futsal. Bahkan harus sebagai generasi kita berikutnya, ya itu kita sebenarnya punya tanggung jawab yang punya passion di futsal ini. Jadi salah satu yang sudah sempat saya buat itu yang kemarin saya bilang Akademi Futsal Indonesia. Jadi kita harus lebih banyak yang punya akademi futsal itu kan lebih bagus. Artinya kita bisa lihat adik-adik mulai dari usia dini, kita bagaimana cara latih dorang hingga mereka nanti jadi pemain-pemain yang insya Allah bisa jadi pemain yang profesional, bisa masuk di skuad timnas. Bawa Fak-Fak ke Iya, bawa Fak-Fak lebih. skala yang bergengsi. Iya, jadi kita ini aja sebagai batu loncatan untuk dorang. Artinya bagaimana siapkan dorang untuk membantu mereka lah. Karena kalau kita lihat, kalau saya pribadi lihat memang potensinya luar biasa. Cuma butuh itu saja media untuk bagaimana dong bisa kembangkan diri. Ya, jadi itu butuh pelatih yang bagus, terus kompetisi-kompetisi yang memang kompetisi yang mulai dari usia dini kan, karena memang tidak ada jalan pintas istilahnya. Untuk mau kembangkan sepak bola atau futsal itu harus mulai dari usia dini. Jadi tidak hanya event-event, fokus di event, habis itu selesai bubar. Nah, itu memang hal-hal yang kita harus tinggalkan itu. Jadi kita coba yang punya passion sama-sama ya kita diskusi. Itu bagaimana bangun futsal Fafak kembali lagi ke level istilahnya level nasional lah. Level sesungguhnya gitu di Fafak ini kan levelnya sebenarnya bukan kita ini Liga Pro sebenarnya bro. Jadi gimana caranya kita harus kembali ke Liga Profesional bro. Ya tentunya harus kita mulai pembinaan dari bawah, dari usia dini hingga nanti jadi support adik-adik ini supaya bisa bagaimana jadi pemain profesional nanti. Biar kembalikan Ya, jadi ada jai-jai berikutnya, ada saya atau sani-sani berikutnya lah. Ya mungkin itu sih. Tapi tetap maksudnya adik-adik harus tetap optimis, harus punya mimpi besar. Karena kita melihat seorang Sani sekarang yang sekarang ada Sani, ada Amok, yang orang digaji dengan kontrak yang sekarang lumayan besar ya. Terus seorang Jai bahkan sudah sempat masuk di skuad timnas kan, Jai dengan Sani itu sempat dipanggilkan masuk skuad timnas. Dan mereka mampu istilahnya terutama Sani itu dia dengan kesibukan di liga tapi dia mampu selesaikan kuliah dengan baik. Itu yang tadi saya bilang. Luar biasa. Sebenarnya kuliah dengan futsal itu bisa sering berjalan, selesai sama-sama bagus. Pendidikan dengan hobi itu Iya. sebenarnya bisa jalan sama-sama. Tergantung Karir. dengan karir di futsal juga sama-sama bisa jalan bagus. Tergantung kita pribadi bagaimana mengatur waktu. Mengatur waktu, memanage waktu, betul sekali. Terus itu juga apa? Sekarang ini kan kalau untuk mau jadi mahasiswa masuk secara beasiswa tuh di kampus-kampus di Jakarta, itu kan bisa lewat jalur prestasi. Kayak contohnya Jai ini kan waktu kuliah kalau tidak salah di Setia itu kan ikut jalur prestasi itu. Prestasi dan futsal tuh. Nah, itu lewat jalur beasiswa bisa lewat futsal. Jadi misalkan namanya sudah masuk di skuad PON atau PRON, PON Prapon gitu, dia bisa nanti tim kampus di Jakarta itu kebanyakan bisa terima dong sebagai mahasiswa jalur beasiswa penuh. Jadi hanya kuliah aja. Atau kuliah saja. Jadi adik-adik harus tetap bermimpi untuk mimpi besar, untuk Harus tetap optimis. Ya? optimis. Jangan pesimis. Ya, jadi nanti bisa mimpi besar untuk menjadi seorang pemain timnas Indonesia. Harapannya itu juga semoga nanti ada pengganti kita generasi berikutnya selain Sani, Amo. Ya nanti harusnya ada generasi berikutnya lagi. Generasi mas berikutnya. Ya generasi mas dari khususnya anak-anak Fafak. Luar biasa sekali. Ini harus ada part 2 nanti dengan Pak Bos. Bisa apa ya Pak Bos? Harus ada part 2 nih karena kayaknya banyak cerita yang belum diceritakan. Cuma ini memang kayaknya dibatasi waktu ya. Jadi
teman-teman, intinya terima kasih banyak juga sebelumnya Iya. untuk Abang Abdul sendiri yang sudah datang membagikan pengalaman terbaik di Embaran, terutama untuk teman-teman Embaran Bacarita yang ada di rumah yang mungkin hobi futsal. Tadi yang nonton lumayan juga dong komen-komen, ternyata Abang Abdul cukup terkenal juga ya, banyak Iya, generasi kan? muda yang kenal juga tadi. Wah, Komennya luar penuh biasa. dengan Abang punya nama. Luar biasa sekali ya teman-teman. Tapi kamu tenang saja, bakal ada part 2 nanti sama Pak Bos, nanti kamu tenang saja. Itu nanti cerita lebih panjang lagi, mungkin durasi bisa sampai 2 jam. Ini kalau 1 jam saja mungkin 1 jam lebih ya, kurang lebih. Nanti sama Pak Bos itu bisa 2 jam. Biar cerita yang dia pengalaman-pengalaman yang Iya, tadi iya. belum sempat terceritakan juga toh. Boleh nanti mungkin kalau saran ada mungkin. Iya, ada juga Ya, mungkin seru ya. Abang Jaya juga kalau balik ke Fak-Fak. Jadi Oh, tadi iya. juga ada nonton soalnya. Bang Jaya itu saya pengen ke Papa kemarin itu sebenarnya pengen membarakap itu harus beliau ada di Papa untuk eksibisi sih. Cuman ya ada hal lain lagi ya kita pending dulu lah. Nanti Pending pulangnya. pending pulang. Welcome. Nanti eksibisi berikutnya mudah-mudahan di tahun ini kan Iya. Luar Bung biasa. Jai bisa datang Amin. pulang kampung lihat kampung sedikit gitu. Pulang kampung sekalian pulang podcast di Embaran sedikit tuh. Yuk. Oke, mungkin terima kasih Abang. Iya. Jadi buat siap juga. teman-teman, Terima kasih. stay tune terus di media sosialnya Embaran Bacarita, terutama Instagram, YouTube, TikTok dan juga Facebook. Dan ada informasi tambahan buat teman-teman yang mungkin mau jalan kerjasama dengan Embaran menjadi mitra kerja bersama kami. Teman-teman bisa lihat ada flyernya di media sosial baik TikTok, Facebook maupun Instagram Embaran, itu sudah dipublikasi. Atau teman-teman juga bisa menghubungi nomor WhatsApp yang sudah tertera di sana ya teman-teman. Jadi stay tune saja. Dan tentunya Abang terima kasih banyak untuk malam hari ini, pengalaman terbaik untuk anak-anak muda yang ada di rumah. Teman-teman stay tune, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kamu harus komen juga, kasih masukan kira-kira narasumber selanjutnya nih siapa lagi ya yang bakal Embaran undang. Stay tune terus Embaran Media, medianya anak muda, informasi menjangkau Nusantara. Bye bye. Woi.